Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademi. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Eko Aprianto dari SMA Negeri 1 Purbolinggo. Saya Tuti Juniarsi dari UPTD SD Negeri 2 Tegalyoso. Saya Desi Purwitasari dari UPTD SD Negeri 2 Totomulyo. Saya Rina Nurrohim dari UPTD SD Negeri 1 Tanjung Kencono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Ibu Desi. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, kita akan berbincang sebentar ya Bu. Ya, baik Ibu, silahkan sesuai dengan janji yang sudah kita buat kemarin. Kita akan berdiskusi terkait coaching yang akan Ibu laksanakan, tentang alur tirta yang akan Ibu laksanakan di coaching. Baik Ibu Desi, melalui coaching dengan coaching Pak Eko, saya akan menjadi pengamat atau akan menjadi observer Ibu Desi. Iya baik Bu Nia. Baik Ibu, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kriteria kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu Desi kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yang pertama adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Ibu ya. Baik. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik nih, mana kompetensi yang akan Ibu Desi terapkan? Menurut saya Bu ya, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi pada coaching saya. Oke. Baik Ibu Desi, semua dari kegiatan alur tirta itu sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Ibu Desi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan dengan coaching? Kebetulan hari ini Bu, saya sudah berjanji, sudah janjian dengan Pak Eko untuk melakukan coaching pada hari ini. Baik Ibu Desi, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian, sejauh mana ketercapaian Ibu Desi dalam melaksanakan coaching. Baik Bu, terima kasih. Siang Pak Eko. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah pada siang hari ini saya dalam keadaan sehat walaupun ada sedikit kurang enak badan. Bagaimana kabarnya Bu Desi siang ini? Alhamdulillah saya dalam kondisi baik Pak. Semoga Pak walaupun dalam kondisi yang kurang fit ya kan, semoga segera lekas sembuh batuknya ya Pak. Nah kemarin kan Bapak mencari saya, ada yang diobrolkan. Kira-kira apa yang ingin Bapak obrolkan ke saya? Ya Bu Desi, saya ada permasalahan yang tersimpan di benak saya. Itu pada saat pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran di kelas. Pada saat saya menerangkan pembelajaran kimia di kelas,
itu ada siswa yang tertidur, ada siswa yang sering ngobrol antar siswa. Itu Bu permasalahan saya. Oke, jadi mungkin saya tidak bisa memberikan waktu yang lama ya Pak ya, mungkin hanya 15 atau 20 menit kita bisa mengobrol, karena mungkin Pak Eko juga ada kesibukan, saya juga ada kesibukan, jadi langsung ke intinya aja, apa yang Pak Eko harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, yang kita harapkan dari obrolan kita siang ini, masalah yang saya hadapi tadi, yang saya utarakan tadi bisa terselesaikan, bisa kita bicarakan pada siang hari ini. Oke, kan tadi Pak Eko berbicara bahwa ada murid Pak Eko yang kurang dalam kegiatan belajar, kurang aktif dalam kegiatan belajar. Betul. Kira-kira itu pasti ada penyebabnya. Apa Pak? Menurut Pak Eko penyebab dari murid yang kurang aktif itu? Mungkin saya dalam proses pembelajaran di kelas saya menggunakan metode ceramah Bu. Jadi pembelajaran yang monoton, metode ceramah yang di situ tidak ada variasi dalam proses pembelajaran. Jadi Pak Eko masih menggunakan metode yang monoton. Jadi, nah dari apa yang Pak Eko lakukan tadi menggunakan metode yang monoton itu kan pasti ada dampaknya. Yang tadi yang Pak Eko sudah jelaskan, salah satunya tadi apa Pak? Ada beberapa siswa di dalam kelas itu ada yang kurang fokus, ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang tidur dan sebagainya Bu. Oke, dari permasalahan tadi kemudian siswa menjadi tidak antusias dalam pembelajaran karena pembelajaran Bapak yang menonton tadi. Pernahkah Bapak melakukan satu hal sehingga pembelajaran yang Bapak ini lakukan tidak monoton? Ya. Yang saya lakukan nanti ke depannya Bu, saya akan merubah metode pembelajaran, yaitu dengan model pembelajaran menggunakan Molimut Bu. Pada saat saya di kelas itu dalam materi struktur atom Bu, jadi atom itu tidak bisa kita gambarkan, maka saya berinisiatif, saya punya alat peraga namanya Molimut Bu, supaya pembelajaran materi pada struktur atom itu bisa mengena model-model atom atau molekul yang saya ajarkan nanti. Oke, itu rencana itu ya. Pernahkah enggak Pak? Ini tuh pengalaman pertama Bapak atau mungkin dulu pernah mengalami hal yang sama seperti ini? Saya sudah melakukan hal yang lama, sudah menggunakan metode pembelajaran dengan model pembelajaran tadi, menggunakan alat namanya Molimut Bu. Itu sudah saya pernah lakukan, ternyata itu cukup berhasil Bu. Cukup berhasil. Jadi sekarang Bapak ingin mengulang kembali ke peserta didik Bapak yang sekarang ya Pak? Ya, betul. Jadi rencana kedepannya kira-kira apa Pak? Selain dengan metode tadi menggunakan model Molimut, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning Bu, yaitu penemuan terbimbing, di mana saya akan mencoba menggunakan LKPD, yang di situ menggunakan LKPD itu ada bentuk struktur atom yang berwarna-warni. Di situ saya membagi pembelajaran, membagi kelompok, terus pembelajaran saya pantau dengan diskusi, lalu dengan presentasi. Nah, model pembelajaran discovery learning itu mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan dan itu mudah-mudahan bisa berhasil. Seperti itu. Semoga berhasil ya Pak. Ya. Nah, saya rasa untuk apa yang Ibu Bapak lakukan ini, saya rasakan tidak sendiri. Betul. Pasti perlu bantuan. Betul. Kira-kira siapa saja yang membantu dalam rencana yang akan Bapak lakukan? Ya. Yang dalam bantuan di dalam sekolah tentu saja pihak kepala sekolah Bu. Di situ sebagai pimpinan saya, dukungan kepala sekolah sangat membantu saya dalam proses pembelajaran di kelas. Selain kepala sekolah, yaitu rekan sejawat Bu. Jadi di sekolah saya ada 3 guru mapel kimia. Di situ saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang satu mapel dengan saya. Itu Bu. Bagus sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita kan harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan sejawat, karena kita butuh observer untuk
menilai pembelajaran kita. Jadi untuk selanjutnya komitmen apa yang akan Bapak terapkan? Komitmen saya yang akan saya terapkan, saya langsung minggu depan menerapkan metode pembelajaran di scaffold learning menggunakan model Molimut, Bu. Tentu saja dalam hal ini keberhasilan itu ditentukan pada saya sendiri, Bu. Seperti itu. Oke. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan melakukannya pada minggu depan. Bisa dipastikan harinya atau mungkin tanggal berapa gitu, Pak? Ya. Nanti harinya di hari Selasa, Bu, di jam ini, Bu, jam kimia itu jam terakhir. Ini rawan-rawan sekali pembelajaran di jam terakhir. Saya berpikir dengan menggunakan metode scaffold learning, siswa lebih aktif lagi dan sebagainya, lebih menarik lagi proses pembelajaran di kelas. Nah, komitmennya supaya saya bisa menerapkannya secara terus-menerus dan kontinu, Bu. Oke, baik Pak. Jadi minggu depan, tepatnya di hari Selasa, Ya. di jam terakhir jam pelajaran Pak Eko akan mencoba menerapkannya. Nah, kalau sudah minggu depan, pasti Bapak harus segera bertemu dengan kepala sekolah ya, Ya. Pak. Kira-kira kapan Bapak akan bertemu dengan kepala sekolah? Mulai hari ini, Bu, nanti saya akan menemui kepala sekolah di ruangannya. Saya akan bercerita masalah yang saya hadapi seperti itu. Oke, jadi sekarang kan waktunya kayaknya udah lebih dari 15 menit kita Iya. ngobrol ya Bu, ya Pak ya. Jadi kesimpulan apa yang Bapak ambil dari obrolan kita hari ini tadi, Pak? Saya senang sekali ngobrol dengan Bu Desi. Jadi masalah saya di dalam proses pembelajaran bisa terpecahkan dan saya sangat lega sekali bisa berbincang siang ini dengan Bu Desi. Mudah-mudahan masalah yang saya hadapi itu bisa terselesaikan. Mudah-mudahan, Bu, ya. Amin, Bu. Ya, amin. Ya, saya tunggu ya Pak ya, minggu depan obrolan kita bisa kita lanjutkan minggu depan. Saya tunggu setelah Bapak melakukan tindakan ke peserta didik Bapak sesuai dengan rencana Bapak. Semoga berhasil. Jadi saya nanti akan menghubungi Ibu Bapak setelah Bapak melakukan tindakan untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari permasalahan tadi. Kan Bapak sudah memberikan solusi, ya kan, sudah merencanakannya secara matang. Jadi saya tunggu minggu depan setelah Bapak melakukan tindakan, kita ngobrol lagi untuk membicarakan hasil dari tindakan Bapak tadi. Ya, baik, Bu. Senang berbincang dengan Bu Desi pada siang hari ini. Nah, cukup sampai sini aja ya Pak ya. Bu, tadi kan sudah melakukan coaching. Lalu bagaimana, Bu, hasilnya? Alhamdulillah ya Bu, hasilnya baik. Coach saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah, Ibu. Baik, kita langsung saja akan bahas analisis ketercapaian kompetensi dari yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi ya, Bu, ya. Baik Bu. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang pertama, saya pasti sudah memberikan kehadiran penuh pada coaching. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach saya. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach saya. Oke, baik Ibu. Memang setelah saya observasi, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian kepada saya selama coaching ini. Oke, baik, selanjutnya kira-kira apa nih langkah-langkah Ibu Desi untuk mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan perbaikinya dan untuk mencari referensi-referensi lain mungkin Bu. Oke, jadi Bu Desi ya, nih, kapan nih rencana Ibu akan mencari referensi-referensi tersebut? Kalau bisa secepatnya Bu. Oke, secepatnya ya Bu ya. Baik, nanti di lain waktu kita mungkin bisa atur jadwal lagi ya Bu ya untuk bertemu, dan saya akan menanyakan progres perkembangan dari Ibu Desi. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama.